Nama saya Dita Asyifa Asparani dengan NIM 2486230304. Perkenalkan, saya Revaldo dengan NIM 248623033339. Saya Yohan Febrian Rahmatullah Gurning dengan NIM 248623032330. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 248623033052. Saya Lara dengan NIM 248623033051. Saya Alif Alfiana dengan NIM 248623033059. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan melakukan observasi di Pasar Bestari Bintan Center. Lanjut ke liputan Dita Asyifa Asparani. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umatnya tidak hanya berbicara tentang ibadah dan etika sosial, tetapi juga memberi panduan dalam aspek ekonomi. Dalam ajaran Islam, ekonomi bukan sekedar tentang mencari keuntungan, tetapi juga mencari keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Dalam video ini, kita akan mengobservasi bagaimana sistem ekonomi Islam menawarkan solusi untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi di dunia modern. Pasar tradisional seperti di Pasar Bintan Center ini menjadi pusat perekonomian yang menjadi penghubungan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di sehari-hari. Namun di balik setiap transaksi terdapat nilai-nilai yang membentuk bagaimana ekonomi bekerja, termasuk nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam video ini, kita akan mengamati bagaimana pasar seperti ini tidak hanya menjadi tempat jual beli saja, tetapi juga cerminan dari praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya kembalikan ke liputan selanjutnya. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Ilmu yang menekuni bagaimana masing-masing rumah tangga ataupun warga mengelola sumber energi yang mereka miliki buat penuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Terus untuk seseorang konsumen yang dikatakan berperan ekonomi apabila dia bisa membagi-bagi penghasilan yang terbatas buat keperluan makan, minum, baju, serta lain-lainnya. Terus untuk seorang produsen yang dikatakan berperan ekonomi apabila bisa memikirkan dengan baik berapa hasil yang hendak dicapai dengan pengorbanan yang wajib dikeluarkan. Terus demikian pula untuk pemerintah wajib berperan ekonomi dengan metode mengalokasikan uang yang terbatas untuk revisi jalur, terus untuk mendirikan bangunan, meningkatkan pembelajaran serta kesehatan serta lain-lainnya. Baik, pada hari ini kita sudah berada di Pasar Bintan Center. Selanjutnya akan ada wawancara dari rekan kami kepada salah satu pedagang yang ada di pasar ini. Baik, saya serahkan kepada Baik, di sini kami sudah berada dengan salah satu narasumber dari pedagang di Bintan Center, yaitu dengan Bapak Tamrin. Nah Pak, baik, di sini saya akan bertanya tentang berapa sih modal pengeluaran yang Bapak lakukan ketika memulai usaha ayam ini pertama kali? Garis besarnya begini, saya mengatakan ayam setiap hari itu lebih kurang 150 kilo. Ya, 150 kilo ayam itu berapa sih? Kalau kotornya itu sekitar 180 kilo. Nah, harga per kilonya kita beli dari pertama Rp26.000. 26.000. Nah, dikalikan 180, itulah modal. Ya. Nah, setelah nanti kita jadi ayam potong siap jual itu menjadi 150 kilo. 150 kilo kita jual dengan harga Rp40.000. Paling tinggi, paling rendahnya sekitar 38. Jadi kalau diambil harga rata-rata Rp39.000. Rp39.000 per kilo. Terus dari usaha yang telah Bapak laksanakan ini, ada tidak sih seberapa besar keuntungan yang Bapak raih dan ada tidak kerugian yang Bapak peroleh selama Bapak berniaga ini? Yang namanya orang dagang itu ada 3 hal yang pasti dialami dan tidak bisa mungkin tidak. Pertama, untung, kedua, rugi, ketiga, balik modal. Jadi pasti rugi pasti pernah ngalami, untung juga pasti pernah ngalami, dan balik modal pun pernah. Kalau untuk keluhan atau tantangan yang Bapak hadapi ini kan dari pasar ini kan pasti banyak tentunya kan, jualan-jualan antara pedagang yang satu dengan pedagang lain yang tentunya sama. Nah, itu tanggapan Bapak seperti apa? Apa
apanya yang ditanyakan? Tanggapan Bapak terkait perdagangan yang sama gitu dengan pedagang yang lain. Kira-kira permasalahan yang dijumpai. Ya. Yang pertama ya persaingan harga, ya. Setiap orang kan ingin dagangnya itu laku, ya, hari bikinnya habis. Nah ini sekarang tergantung kita dalam berjualan, tapi ya kita ambil posisi positif, ya, tidak negatif. Ya kemungkinan ada sebagian kita ini yang berjualan, yang penting habis, ya, keuntungan banyak sedikit dulu, itu nggak jadi perhitungan, yang penting habis. Nah, terkadang teman-teman yang kira-kira dagangnya tinggal sedikit itu selalu banting harga, ya. Di banting harga itu akan berdampak ke teman-teman yang masih punya stok banyak. Nah ini termasuk kita terima karena yang namanya orang pedagang, ya, orang kan punya giat masing-masing dalam menjual barang dagang. Ya nggak bisa juga kita salahkan. Nah yang juga di sini pelaku usaha yang lebih banyak di Bintan Center ini. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik, itu adalah wawancara dari salah satu narasumber pedagang Bintan Center. Kembali ke Revaldo. Baik, itu tadi salah satu liputan dari rekan kami. Saya Revaldo, sampai jumpa. Oke, baiklah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sebagaimana perkembangan ekonomi di pasar Bintan Center ini. Dan jika ketahui bahwa perspektif ekonomi dalam Islam bisa kita kaitkan dengan pertama, itu ada tauhid, yaitu keimanan. Segala aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah, sehingga harus sesuai dengan aturannya. Yang kedua, itu ada keadilan. Distribusi kekayaan harus merata tanpa dieksploitasi atau penindasan. Yang ketiga, larangan riba atau bisa kita sebut dengan bunga. Islam melarang keuntungan dari transaksi yang berbasis bunga karena dianggap tidak adil. Dan yang terakhir adalah etika dalam bisnis. Menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan transparansi dalam perdagangan. Kembali lagi bersama saya Elis Alfiana dalam liputan observasi kali ini. Islam mengajarkan kita tentang ajaran yang sesuai dengan syariat, karena pada dasarnya Islam mengajarkan pada 3 pokok ajaran, yaitu akidah, akhlak, dan juga syariat, di mana syariat Islam di sini mengajarkan kita tentang 2 konsep, yaitu antara ibadah dan juga muamalah. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada pasar Bestari Bintan Center ini tidak terjalin adanya ibadah karena hanya berfokus pada muamalah, yang dimana para pedagang di sini juga mengutamakan konsep-konsep atau prinsip yang tertuang dalam ekonomi Islam, di mana prinsip tersebut terdapat adalah prinsip akidah, prinsip keadilan, prinsip kebaikan, dan juga serta penyeimbangan dan kejujuran. Seperti yang hasil observasi kami liput pada rekaman kali ini, tentunya sangat berpotensi pada prinsip-prinsip tersebut, di mana prinsip ini mengajarkan tentang keadilan yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu dengan tidak curang pada timbangan, serta keadilan pada konsumen karena harga yang ditawarkan itu sesuai dengan yang disyariatkan di dalam Islam, dan juga tentunya pada ekonomi syariah itu sendiri. Di sini para pedagang yang kami liput menjual makanan-makanan food atau makanan halal dan tidak ada notabet yang terkeluar dari syariat Islam. Itu saja liputan dari saya. Lanjut ke rekan saya Lara. Baik pemirsa, pada saat ini seperti yang kita lihat sangat ramai orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Bestari Bintan Center ini, yang dimana pada hal ini pasti mengingatkan kita pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada zamannya beliau juga melakukan perdagangan untuk mendapatkan pendapatan ekonomi. Nah, pada zamannya juga para sahabat melakukan transaksi jual beli atau perdagangan di pasar untuk memperoleh sesuatu yang bisa dijadikan alat tukar. Nah, pada zamannya para sahabat mencari pendapatan ekonomi juga dengan cara berdagang. Karena seperti yang kita ketahui, Islam sangat melarang kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita capai, seperti dengan cara mencuri, cara riba, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, perdagangan sangat diprioritaskan pada masa itu. Bahkan saat ini juga perdagangan sangat diprioritaskan. Seperti yang kita lihat sekarang ini di pasar ini, sangat banyak terjalin transaksi jual beli yang terjalinnya sangat bermodal. Baik, sekian liputan hari ini. Saya Lara, sampai jumpa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi Islam